Bugu Radio, your crowd tuning station. Ketemu lagi bersama gue, Gaul, di program acara kerjasama eksklusif antara Bugu FM dan Broin.com. Suatu program acara malam yang membahas seputar cowok. Ini berisik banget sih di sini. Ini biasalah teman-teman kita, produser-produser ini. Ya, balik lagi di program acara malam yang membahas seputar cowok-cowok, seputar dunia cowok. Sebelum itu pasti akan diinformasikan bahwa setiap kali obrolan malam gue akan ditemani oleh Sonia yang cantik-cantik. Kenapa Sonia dan siapa itu Sonia? Jadi kita kalau misalnya di bro-in.com kita punya sebutan buat para bidadari kita sebagai seorang namanya Sonia. Apa topik malam ini dan siapa Sonia kita malam ini? Tungguin aja habis yang ini. Balik lagi di obrolan malam bersama Gugu.fm dan bro-in.com. Kita tuh punya sebutan buat teman-teman para pendengar dan viewer untuk acara ini. Namanya Bro Crowdtuners. Waduh, apa? Ya namanya kan acara kerjasama ini. Jangan lupa di timer ntar kayak episode pertama lagi. Kepanjangan. Ya. Bro Crowdtuners, ini apa sih tulisannya? Pasti udah tahu dong kita mau membahas mau apa nih. Udah pingin penasaran sama siapa bintang tamu kita sekarang dan apa topiknya malam ini. Kita topiknya membahas tentang suatu profesi. Profesi ini pelakunya Sonia seperti ini. Biasanya memang lebih banyak perempuan yang melakukan profesi seperti ini dan sering banget ditemuin di berbagai macam kayak di stasiun TV, di set film, di set iklan, di foto-foto, di prewedding. Wah, apalagi jangan jorok-jorok sama di kawinan-kawinan gitu. Nah, jadi kita akan membahas tentang makeup artist. Tangannya mana? Nah, kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Nah, saya grogi ya, Mas. Sonia. Ya. Aduh, suaranya gimana gitu? Enggak ya. Enggak. Sonia kalau malam ini namanya Sonia Neken. Iya. Kamu suka neken ya? Sonia ini adalah seorang makeup artist. Betul. Udah berapa lama kerjanya? Udah sekitar 4 tahun. Wah, lama juga ya. Lumayan. Kenapa pilih profesi ini Sonia? Sebenarnya dulu mah pengennya jadi pelukis, cuman ya sekarang kan lebih ngasilin duit itu kan kalau make upin orang, jadi ya saya pindah ke situ. Oh, awalnya dari pelukis? Iya. Pelukis apa? Pelukis Patino. Dari pelukis yang akhirnya jadi pelukis wajah. Yes, betul. Nah, pelukis tubuh juga bukan sih ini kalau kayak gini. Kalau makeup artist itu sebenarnya cuma muka doang atau ada bagian lain yang di? Oh, nggak ada. Oh, ada juga. Sampai badan-badan. Badan. Yang dalam-dalam? Iya. Yang menonjol-menonjol? Iya. Itu tuh. Dari yang datar bisa dibikin jadi nonjol. Dari yang lembut bisa jadi keras. Apa lagi? Oh, belajarnya di mana memang ya? Dulu belajarnya ada di sekolah makeup. Sekolah makeup yang beneran? Iya beneran. Serius? Iya serius. Emang ada yang nggak serius? Ada. Jadi emang bukan Dari Instagram ya? Kirain dari aplikasi apa namanya kamera 360. Oh enggak. Tapi bisa nggak bikin saya lebih kayak 360? Oh bisa. Bisa. Nah nanti berarti kita ada itunya aja kali ya, segmen untuk khusus membuat wajah saya lebih 360. Sama pack bump. Oh iya pack bump. Di garis. Bisa. Bisa. Jadi gua nggak usah fitness, tapi bisa Oh lebih bisa. Oke, kita akan membahas lagi. Sekarang berapa? Wah, 2 menit ya, nggak apa-apa lah gitu. Kita akan membahas lagi yang lebih dalam lagi tentang seluk-beluknya, tentang pengalamannya Sonia nih ya, gitu. Pasti ada dong pengalaman yang lucu-lucu, yang mendebarkan, bahkan menjurus-jurus nih.
nanti tetap aja di obrolan malam. Kita dengerin dulu karena Sonia hari ini mau kemana Sonia? Mau ke WC. Mau ke WC, aku harus ngomongin dulu Sonia. Iya benar. Yuk. Bro Pro-tuner sekalian, kembali lagi di acara obrolan malam bersama saya dan Sonia. Tepuk tangannya mana? Nah, sesuai janji manis saya, kita akan membahas sama Sonia tentang pengalamannya Sonia sebagai makeup artist. Gitu. Pengalaman yang gimana nih Sonia nih? Apa nih yang seru-seru, yang jorok-jorok? Wah, oke. Nih menarik nih, malam-malam ngomongin yang seru-seru sama yang jorok. Tapi jangan jorok-jorokan Sonia, nanti kita itu ditegur sama bos, sama lagi satu lagi sama Dekominfo. Ya, tapi kalau misalnya ini kan kalau bisa joroknya yang sopan. Iya. Asal jorok tapi sopan. Biar jelek asal jorok ya. Apa coba? Oke, kita ngebahas dulu yang seru dulu. Oke. Sebelum yang saru. Yang apa tadi yang seru? Yang seru, pokoknya pengalaman aku tuh waktu make upin body painting. Body painting. Badan dilukis. Nah, badan dilukis. Itu full body. Full body. Full body. Oke, jadi cewek, cowok. Oh, cewek sama cowok. Ya. Oke. Jadi kalau body painting itu catnya khusus nggak sih? Catnya khusus. Iya. Oh, biar nggak gatal-gatal. Iya, gitu nggak ya? mungkin kan kita pakai cat tembok. Siapa tahu. Terus. Terus ya pokoknya pas make upin itu awal-awal berasanya tuh kayak agak malu gitu. Yang cewek dan cowok. Dua-duanya sih. Dua-duanya. Tapi lebih malu ke yang cowok. Oh, pasti mas-mas yang cowoknya tuh yang merengkau-merengkau. Soalnya gitu. mereka merengkau. Keras, Terus mereka keras ya? harus pakai celana ketat. Ketat. Jadi ya agak gitu. Terus begitu udah di make upin, Keras. bagus kalau cowoknya lurus masih keras ya. Tapi kalau nggak lurus kan biasa aja sih. Cuman agak gimana ya? Agak nervous aja gitu begitu harus make upin bagian-bagian yang agak-agak menjurus. Agak menjurus berarti memang bagian yang menjurus itu berarti memang harus di body painting Oh juga. iya tetap harus. Soalnya yang mungkin asumsi gue malah tadinya kalau pakai celana ketat itu yang bagian yang di situ gitu nggak kelihatan, berarti ya nggak jamah juga. Oh iya, terjamah banget. Berarti Megan dong. Megan. Kadang-kadang kalau memang diperlukan harus maaf ya, permisi, diangkat sedikit, colek sedikit. Dicolek sedikit. Enak enggak? Dikit. Iya. Soalnya cowoknya ya gitu. Oh, cowoknya Begini. gitu. Jadi rada-rada Gitu? Enggak ini juga, enggak ngaruh juga sebenarnya ngaruh juga, nah, dicemak-cemak sama Sonia. Oke. Nah, terus yang cewek dicemak-cemak piye? Kalau cewek kan sama cewek udah biasa. Udah biasa. Main gunting dong. Berarti kalau cewek sama cowok jangan dibahas terlalu dalam lah, jorok. Kalau cewek sama cewek nggak apa-apa. Nah, coba. Kalau ada lebih sulit mana ya antara cewek sama cowok? Sebenarnya sama aja sih, tapi kalau sama cewek itu kan mereka lebih leluasa juga, jadi lebih nggak malu-malu. Okay. Sama cowok kan mereka kayak masih nervous gimana gitu secara lawan jenis kan. Gitu. Itu waktu itu temanya apa ya? Temanya waktu itu ngebatik di badan. Oh, batik. Sangat nasionalis. Iya dong. Berarti emang pakai pattern batik gitu? Iya. Wah, berarti harus detail tuh. Iya. Berarti sampai di titik-titik yang di bawah itu berarti memang harus dibatik Iya, juga ya? sampai Oke. Nah, karena sudah durasi menunjukkan 4 menit dan 8 detik, oke, kita masuk ke yang kedua. Yang tadi yang seru, sekarang yang ke saru. Ini Gak dari tadi. Shoot. Nah, ini yang kedua nih. Gimana misalnya nih? Emang pernah ngapain? Yang kedua nih apa sih? Waktu itu aku pernah make upin untuk majalah anu-anu. Hah? Majalah anu-anu berarti majalah. Temennya Ani-Ani.
Majalah dewasa gitu. Majalah dewasa untuk pria. Oh yes. Majalah dewasa untuk pria berarti posenya harus gini-gini. Iya. Berarti harus nunduk-nunduk, terus habis itu ada Jepit-jepit. jepit-jepitannya. Kalau yang di radio nggak bisa ngeliat kan gitu, berarti ada jepit-jepitannya gitu, nunduk-nunduk harus kelihatan munggul. Yes. Harus Munggul. kelihatan menggelembung. Berisi. Iya. Nah, atau misalnya lagi kayak berdiri tegak memandang sesuatu gini, harus ada yang menonjol Iya, gitu. betul. Nah, coba bisa diceritain lebih detail lagi. Saya semua diem aja sih untuk yang segmen ini. Jadi waktu itu tuh ada yang memang modelnya bagian itunya nggak terlalu menonjol. Nah, Bagian apa? itunya nggak nonjol juga. Oke. Bagian yang apa? atas, Nah. bagian dada, Oh, agak datar. agak datar. Nah, itulah tugas makeup artist untuk bikin kelihatan jadi lebih menonjol dan berisi. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya untuk model-model yang kayak gitu tuh nggak sebenarnya nggak semuanya beneran. Iya, nggak semuanya berisi seperti yang terlihat di majalah-majalah lah. Oh gitu. Mm-mm. Itu juga ada manipulasi dari kamera dan juga dari makeup itu sendiri. Ada. Oh gitu. Iya. Terus Oh. yang kamu lakuin biasanya gimana? Soalnya? Jadi pertama banget si BH-nya cewek ini Hmm. itu tuh disumpelin pakai tisu. Hah? Kalau masih kurang, kalau masih kurang pakai kaos kaki. Kaos kaki siapa? Kaos kaki. Kaos kaki. Wah, saking ininya. Itu ada yang nonjol kayaknya. Hati nanti kita diomelin sama partner kita yang satu lagi. Oke. Yang segmen ini rada lama nggak apa kali ya. Nah, kamu tadi udah pendek-pendek, yang sekarang karena lebih saru. Saru. Jadi tadi tisunya tisu apa? Pakai tisu toilet biasanya mereka tinggal ambil, digulung begini, Oh, digulung. nanti disumpelin. Oh, digulung di tangan gitu terus disumpelin. Disumpelin. Bagian atas, bawah atau di Bagian sampingnya. oh sampingnya? Habis itu bagian dekat ketiak. Iya. Nah, Sama- habis itu bagian ini Anu. ditekan ke depan supaya kelihatan ada cleavage. Oh, Gitu. gitu. Nah, habis tersumpel misalnya yang pose yang kayak gitu ya, yang jepit, nunduk, terus habis itu kameranya di depan, itu yang begini-begini itu. Di situ harus ada makeup lagi nggak? Iya dong. Implementasinya? Oh iya. Iya, dikasih ini namanya teknik contouring supaya dia kelihatan lebih ada dimensinya. Ternyata kayak gitu ya. Lebih bervolume. Bervolume. Besar volumenya. Nah, ada lagi nggak yang memang harus di kenapa tangan gue kayak begini ya? Saya megang apa gitu, harus bikin lagi ketika itu. Ada biasanya selain bagian dada, bagian pantat. Hah? Jadi memang semuanya harus terlihat Menonjol. Menonjol. Kalau pantat gimana? Juga sama pakai tisu juga? Kalau pantat ya itu kan kalau misalkan mereka pakai swimsuit atau pakai celana gemes gitu ya, Oke. itu kan selulit itu harus ditutupi. Selulit. Berarti nggak semua model-model itu benar-benar celing-celing mulus. Iya. Nah, Wah, ini penipuan massal memang jadi. jadi kalau misalnya Pro Tuners lagi suka ngelihat majalah-majalah atau yang foto-foto yang kayak gitu, ingat nih, padahal itu sebenarnya itu nggak 100% asli. Iya, betul. Iya. Biar bagaimanapun kan model juga udah punya umur, ada yang udah punya anak, jadi mereka badannya kan nggak Oh. sempurna. Gitu. Nah, selain tadi bagian depan, bemper depan sama bemper belakang, ada bemper yang lain lagi nggak? Biasanya perut. Oh, perut. Mm-mm. Nah, perut itu Perut yang biasanya selulit atau misalkan ada bekas ciuman gitu, nah itu harus ditutup. Bekas? Bekasnya. berarti memang berarti emang ada. Oh, cupang. Iya. Jadi kayak misalnya, Mbak coba ini, ini ada anunya aku gitu. Iya. Oh, gitu. Pasti ditutup. Ditutup. Ternyata ada bekas-bekas cupang-cupang. Ada aja. Kalau tompel? Maka bisa juga. Kalau nggak paling gampang ya udah diedit Photoshop. Terus mungkin saya mewakili banyak pendengar. Nah, ini nanya. prosedur. Nanya dikit. Nanya dikit. Kira-kira untuk bagian nyumpel-nyumpel tuh ada yang buka lowongan nggak?
Gak ada, itu cewek only. Udah selesai. Udah. Belum. Tapi kalau cowok tapi nggak suka cewek bisa dong. Nah, Iya, modusnya sih bisa. Cowok. Tergantung modelnya mau apa enggak. cowoknya suka duit ya nggak suka cewek. Berarti kalau di profesi kayak gini tuh menurut Sonia itu memang lebih banyak perempuan atau yang cowok tapi ngetril juga? Lebih banyak perempuan. Memang banyak. Biasanya kalau yang ngetril gitu hasil make upnya beda sih, bukan buat majalah. Oh gitu. Mm-mm. Berarti kalau misalnya bro-bro sekalian pingin cemek-cemek modus-modus jadi asisten makeup artist, udah lupain Ngetril. aja. Nah, mau sosokan ngetril itu mending lupain aja. Karena Sonia punya asisten. Kalau Asisten ada. ada. Berapa nama laki? Cowok sih. Cowok. Cowok. Oh, pasti ngetril. Iya. Nah, itu tadi gimana bro-bro Protuners sekalian? Udah pada seru atau saru? Nah, habis ini kita akan balik lagi ya, karena Sonia katanya mau mandi. Iya, Mau panas mandi di dulu sini. kan? Waduh. Panas. Waduh. Mungkin kita Ini akan- kamera boleh dipindah? Kamera mandi? Boleh. Oke. Nanti kita segmen berikutnya kamar mandi aja. Sambil mandi. Sip. Segmen berikutnya kita akan ngomongin tanya jawab tentang makeup dan cowok. Oke. Bro Tuners kembali lagi di obrolan malam bersama saya Bun Gaul dan Sonia. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Protuners dan bro-bro sekalian. Ada beberapa pertanyaan tentang makeup tapi buat cowok sih sebenarnya. Sebenarnya ada nggak ya makeup buat cowok dan sebagainya? Nih, mana pertanyaannya? Ini kayak di MTV zaman dulu ya. Tulisannya jelek banget. Ini tulisannya apa maksudnya? Apa? Steno. Oke. Ini Sonia apa dong nih? Makeup untuk cowok perlu nggak? Siapa tuh yang nanya tuh? Oke. Pertanyaan dia apa nih? Nah, udahlah nggak usah lah dikasih. Ini dapat dari email, dapat dari Twitter juga, ini kita dapat dari Facebook message juga ya. Sama lewat fax. Oh, fax. Sama telex. itu umurnya ketahuan. Oke, Sonia gimana Sonia? Nomor Oke. satu. Jadi menurut aku sih makeup untuk cowok itu penting-penting enggak lah. Emang ada ya? Ada. Oh gitu. Karena misalkan BB cream nih, kalau misalkan BB cream. cowok-cowoknya pada nggak tahu, tanya aja sama pacarnya BB cream tuh apaan sih? Kok kita taunya pemain gitar. BBQ. Iya. Nice try. Jadi BB cream tuh apa? Jadi dia basically fungsinya itu tuh untuk mengurangi segala imperfection dari di muka-muka ini. Misalkan kayak ada jerawat-jerawat yang kecil, atau ada yang kantong mata panda. Mata panda. Mata panda. Sama dia berfungsi juga untuk sunscreen. Sunscreen. Nah, BB cream itu berarti untuk muka. Iya, muka. Untuk muka. Dan berarti Sonia bilang bahwa kalau punya kekurangan di muka itu sebagai cowok, kalau misalnya mau nutupin sebenarnya nggak perlu malu untuk pakai makeup. Iya. Gitu. Dan kayak sesimpel itu gitu. BB cream tuh dijual bebas. Dijual bebas, Mereknya bermacam-macam. macam-macam. Di minimarket ada. Minimarket kayaknya nggak ada deh. Oh nggak ada. Jadi di mana? Apotek. Nggak di apotek juga, toko makeup. Oh, toko makeup. Itu harganya Harganya tergantung mereknya dari ya. mana? Dari seberapa? Dari mungkin sekitar 80 ribuan kali ya, sampai ada yang kalau misalkan memang merek-merek ternama atau merek-merek Korea bisa 500 ribuan. Bisa jadi cowok Korea lagi. Oh iya, tapi benar juga ya. Kalau kebetulan aku kan dulu emang kerjanya memang di advertising ya gitu. Pernah juga BB cream itu konon memang dari Korea, benar itu? Wah, nggak tahu itu. Iya, soalnya kalau nggak salah itu BB cream itu awalnya memang dari Korea. Oh, ilmu baru nih. Kalau nggak salah ya, terus emang kayak dibilangnya memang kayak satu teknologi terbaru. Sebelum pakai makeup itu pakai BB cream dulu dan selesai gitu. Sebenarnya kalau BB cream itu dia kayak daily essential aja.
gitu. Jadi kalau udah pakai BB cream, malas pakai apa-apa lagi, nggak usah nggak apa-apa. Sorry ini ada hubungan sama BB Harum Sari bukan sih? Kan, iya, mana sih? Oke, jadi misalnya nih kalau gue satu hari bangun terus habis itu ada jerawat di sini, ada jerawat nih misalnya gitu. Terus habis itu gue harus on air kayak gini-gini nih. Ini untung masih nasional. Coba kalau misalnya multinasional atau interlokal dan internasional gitu. Ya Berarti aku. nggak laku pasti kan. Berarti hal yang paling gampang sebagai cowok yang gue harus lakukan pakai BB cream itu Pakai BB cream, bisa ngilangin. Maksudnya bisa menyembunyi katanya. bisa nutupin. Tapi kalau misalkan memang jerawatnya parah banget dan misalkan itu memang untuk on air yang sampai TV-nya sampai kameranya itu HD, itu harus pakai concealer. Concealer itu jadi dia lebih tebal daripada BB cream. Sedangkan kalau BB cream itu dia coveragenya tipis. Makanya untuk cowok yang pakai itu nggak apa-apa. Oh, gitu. Ya berarti kan intinya buat cowok ya sah-sah aja kan gitu. Sah-sah aja. Nah, kalau tadi kantong mata atau mata panda itu kayaknya menurut gue sih sebagai cowok-cowok itu sangat lazim karena misalnya malamnya party, pagi harus presentasi mata panda gitu. Itu pakai BB cream itu? Pakai kalau misalkan nggak parah-parah banget pakai BB cream nggak apa-apa. Tapi kalau parah banget, ya itu kayak tadi pakai concealer. Nah, tapi kalau misalnya nggak harus yang sifatnya kayak BB cream dan sebagainya, sebenarnya ada nggak sih esensial untuk makeup untuk cowok itu kayak gitu? Nah, jadi sebenarnya ini terhitungnya bukan makeup sih, tapi memang essential kayak untuk men's grooming aja. Sama seperti cewek yang dia kalau misalkan kemana-mana kan pasti ada tuh pouch makeup kecil. Nah, malu cowok- dong bawa gituan. kan kalau cowok bisa aja taruh di kantong atau bawa tas kecil aja pakai. Atau ditaruh di tasnya aja udah Taruh kan gitu tasnya kan. aja, Barang laptop atau jajaran dan sebagainya gitu kan. Berarti kan kalau misalnya cewek, kalau esensial cewek itu misalnya make up, kalau misalnya 3 benda kira-kira apa aja? Biasanya sih bedak buat Bedak, tajak kan. Terus lipstick, Lipstick. Ros bibir. terus bibir. Nah, ya biasanya sih paling itu aja yang ketiga dong? minyak, bedak sama lipstick. Nah, kalau menurut Sonia sendiri, kalau cowok kira-kira harus punya apa aja? Kalau cowok sebenarnya simple sih, bawa lip balm aja. Lip Lip balm balm. aja. Iya nih kering nih. Iya. Terus kalau misalnya 3 apa aja? Kalau Lip tidak balm. paling ya kertas minyak sama BB cream. Oh. Karena kalau menurut aku kebanyakan juga yang ada nanti dikiranya sekong. Nah, berarti tadi ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan kedua. Tips apa sih ini? Tips untuk Menis men's grooming apa aja yang esensial. Berarti Udah dong. Berarti ada 3 kalau misalnya ini. Gimana sih ini Jadi kalau misalnya tadi sebenarnya kalau cowok mungkin nggak usah terlalu banyak kan Iya. gitu. Sebenarnya 2 aja juga udah cukup. Misalnya tadi lip balm, karena semua cowok pasti merasakan apa namanya bibir yang Bibir kering yang kering, gitu. Sama yang kedua adalah kertas minyak biar kalau misalnya Mukanya udah minyak-minyakan gitu. Tapi mungkin ada nggak sih yang sifatnya lebih ke arah bebauan? Penting nggak sih bebauan? Penting dong. Mau ketek. Kalau cowok iya deodoran. Nah, cowok ganteng apa cowok wangi? Wangi deh. Wangi. Wangi. Nah, berarti di sini terbukti nih, Sonia itu lebih memilih cowok wangi dibandingin ganteng, ya kan? Cowok berotot apa cowok wangi? Wangi deh. Wangi kan? Tuh, bawa kaki, bawa mulut, apa bawa ketek? Apa bawa tanah? Mulut sih. Paling mendingan maksudnya. Paling mendingan apa? Paling mendingan kalau bau kaki bisa dipakai satu. Nah, Kalau bau mulut suruh makan permen. Sebenarnya bau ketek sih yang paling parah ya berarti ya sebenarnya salah satu yang harus dihindari berarti bau ketek itu sendiri ya. Sebenarnya kalau misalnya memang bau ketek atau misalnya itu sebenarnya bisa kita sebagai cowok harus ada bisa jadi esensial dong. Iya dong. Nah, pakai yang namanya Deodoran. berarti abis ini ada yang namanya review.
review deodoran cowok. Kira-kira Sonia lebih suka deodoran apa ya? Buat diindus-indus ya? Diindos-indos gitu. Kita dengerin lagu dulu deh, ya. Sip. Habis yang ini, kembali lagi ke obrolan malam. Kita saatnya mereview. Ini review apa nih, Sonia? Deodoran. Katanya deodoran. Iya, deodoran. Karena kenapa? Karena tadi kan kita bilangnya bahwa kalau misalnya men's grooming itu penting. Iya. Nah, sekarang ada 2 deodoran di tangan saya. Gitu. Kira-kira yang mana sih yang lebih disukai sama Sonia? Kalau dari bentuknya nih, Dari bentuknya. dari bentuknya aku lebih suka yang di sebelah kanan. Apa ini? Oh, Adidas. Nah, kenapa emangnya? Soalnya bentuknya lebih enak gitu kan, kayaknya buat dipegang. Oh, lebih enak buat dipegang dan dielus-elus Dan katanya. Terus aja terus. Iya. Terus aja terus. Kalau misalnya bro-bro yang ada di yang dengerin di gugu.fm ini gitu, kok nggak bisa ngelihat, memang kalau misalnya mau ngelihat gitu, memang rada ngilu gitu. Nah. Aduh, ya, karena memang bentuknya lonjong, membulat, dan Gede ya? merah. ujungnya merah. Merah. Jadi bisa. Aduh. Aduh. Dibandingkan sama Yang Rexona. Rexona men ini ya gitu, karena bentuknya tidak representatif yang mengerucut. Iya. Mengurangi kepuasan. Ini bentuknya manly banget ini. Ini tapi terlalu manly. Terlalu Ya. manly, nggak enak kalau buat cewek yang pegang. Oh. Saya dipegang-pegang. Ya. Nah, yang kedua ini adalah dari segi bau. Nah, kebetulan ini sudah diaplikasikan ke tangan produser kita. Nah, coba ini diindus, Tangan seperti kata. diketek. Yang kanan ya. Nah. Bukan yang tengah ya. Eh. Lagi diindus-indus. Nah, Oke. gimana boleh dikasih ini? Ya, sebelum memilih yang mana, yang kiri atau yang kanan, nah di sini yang harus dideskripsiin dulu. Kita mulai yang kiri. Udah tangannya. Oh, udah. Nah, Jadi yang kiri itu tuh dia kiri ini kan? Ya. Ya. Ya udah, berarti yang kiri itu dia wanginya sih kayak parfum cowok ya. Oh, oke. Biasalah kayak bau-bau cowok gimana sih yang agak oceanic gitu. Oke. Mm-mm. Yang kanan? Nah yang kanan dia hampir kayak nggak ada baunya, tapi kayak baunya tuh chemical banget gitu. Oh, chemical banget Mm. gitu. Nah, yang kiri tadi ada Rexona Men, Dry, Ice Cool, yang bentuknya warnanya si abu-abu ini. Yang kanan itu adalah Adidas Yang Team bentuknya aku Force suka yang tadi. bentuknya suka tadi, antiperspiran 24 hour protection, warnanya bentuknya orange atau merah ini gitu. Nah, kalau dari Orange. Buta warna. oh, merah. Merah muda ya. Merah muda. Merah muda. Jadi juga ya, sih. yang disukai wanginya yang mana? Aku sih lebih suka yang Rexona. Pink. Mm-mm. Berarti satu-satu ya. Mm. Jadi kalau misalnya Mau harus cium lagi? Enggak. Oh, enggak ya. Oke. Jadi Nice try. kalau dari segi fungsionalnya, karena deodoran adalah untuk wangi-wangian, berarti yang menang adalah Yang Rexona. Rexona. Mm. Tapi nggak usah malu ya, maksudnya wah deodorannya Rexona bukan yang sesuatu yang harganya puluhan juta. Mm-mm. Nah, Rexona bisa didapat di mana aja, tapi ternyata yang paling penting Sonia suka. Yuk. Iya. Gitu. Nah, mungkin itu yang review kita yang ada di obrolan malam hari ini. Sekarang Sonia mau ngapain dulu? Sekarang aku ya itu Ya. sih aku mau Kelamaan udah. pacar. Pokoknya ketemu pacar. Pacar. Udah pokoknya Gara-gara Rexona. Ah iya, kangen pacar. Aduh, udah ah. Dengerin dulu lagu-lagu yang berikut ini. Bro Tuners, balik lagi di obrolan malam. Nah, oke, berarti kita udah ngomongin tips tentang makeup untuk cowok tadi ya. Kalau misalnya kita rekap, makeup untuk cowok, apa itu makeup untuk cowok sebenarnya, Sonia? Jadi menurut aku itu makeup untuk cowok itu sebenarnya untuk men's grooming aja. Jadi jangan mikir kalau misalkan cowok pakai makeup itu dia akan dianggap kayak gue banci, enggak kok. Nah, jadi men's grooming, makeup itu sebenarnya adalah men's grooming untuk Iya. merawat apa? Merawat
merawat muka, merawat penampilan. Merawat tubuh. Jadi Iya. sebenarnya nggak perlu juga malu untuk merawat Badan kalian sendiri sebagai cowok. karena ingat bro, yang namanya Sonia lebih suka cowok wangi dibandingin cowok ganteng. Lebih suka cowok wangi dibandingin cowok berontot. Nah, Gitu. Jadi lebih baik wangi. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin ada 3 essentials men's grooming atau tadi makeup untuk cowok, apa aja yang harus dibawa 3 itu? Kalau menurut aku yang pertama itu lip balm. Kenal lip balm karena Karena kalau aku sih sebagai cewek ya, misalkan apalagi aku punya pacar, terus pacarnya bibirnya tuh yang pecah-pecah, mau cium juga ogah, gitu. Jangan cium. Iya. Oke, yang kedua? Yang kedua menurut aku itu blotting paper atau blotting powder. Nah, belum apa? Blotting paper, Paper tuh apa? kayak kertas minyak. Kirain kertas amplas. Kertas minyak. Oh, itu aku sebagai cowok, gue sebagai cowok tuh juga kadang-kadang lupa. Kenapa nih? Nah, yang namanya cowok kan dia pasti lebih banyak aktivitas di luar rumah kan daripada cewek. Nah, itu penting banget, apalagi buat kalian yang mukanya tuh oily yang mengkilap. Itu cewek kayaknya kalau mau ngulus diri tuh kayak males. Dia elus. Iya dong. Jadi penting banget punya kertas minyak biar bisa diapain, Bro? Dielus. Nah, yang ketiga adalah Yang ketiga sebenarnya yang buat wangi, deodoran. wangi. Mm-mm. Kenapa? Supaya wangi terus cowoknya, keteknya nggak bau kambing. Nah, Ketek mau kambing lagi. karena ingat selalu itu Sial banget. yang namanya Sonia lebih milih cowok wangi dibandingin cowok ganteng. Nah, buat apa ganteng kalau bau ya? Nah. Ganteng tapi bau. ganteng bau. Malah juga deket-deket kan? GGB. GGB, ganteng bau. Nah, sekian dulu perjumpaan kita di obrolan malam episode Make Up Artist bersama Sonia Neken. Iya. Makasih ya Sonia udah Iya, nemenin sama-sama. aku. Nah, nanti Sonia pulangnya sama siapa? Sendiri. Sendiri. Mau Nanti dianterin? mau dong. Oke. Nah, tapi nanti kita mampir dulu ya. Oh iya boleh. Eh, Makan apa nih? Ah. Udah. Apa? Cium dulu keteknya bau nggak? Ntar Nah. Oh males. iya. Udah wangi belum? Nggak mau ah. Ini nih, ada ini. Jangan salah. Yang salah. Nah, apa lagi ya? Kita harus dada-dada mungkin sama Oh, iya. Dada-dada? Dada-dada. Oh, dada. Dada. Oh, dada. Dada-dada sama bro tuners kalian yang ada di rumah. Nah, mereka udah mau bubul. Oke lah. Nah, soalnya mau ngomong sesuatu buat bro-bro yang di rumah biar mereka bisa bobonya lebih enak. Udah bobo ya bro. Oke, ini apa sih ini orang-orang yang di sini kan? Durasi loh. Pokoknya Sonia aja sekarang yang nutup buat Protuners, dada dan sampai jumpa episode depan lagi. Gitu aja bilang gimana? Ya udah, buat bobo ya bro. Semoga mimpi indah. Kita sampai jumpa lagi minggu depan. Bye. Oh, ini dia yang namanya kita mau bikin tutorial makeup buat cowok. Iya betul. Ya, silakan gimana? Oke. Mulai ya. Mulai. Sekarang. Udah siap? Ya. Ya. Ini nggak usah di audionya di offin aja. Nah ini Terus habis itu. Udah diam jangan. Wih. Hmm. Bagus banget. Ganteng. Edan. Edan. Ganteng Apple. Dibikin unibrow aja. Bang. Kayaknya bisa semester.
Mantep nih, Tommy Soeharto. Ini sebenarnya di foto buat ini tahu poster tuh ini tahu. Oh iya bener. Ya nggak? Afternya nih. Nggak bisa hilang itu rasanya. Bisa. Tapi ganteng banget kok. Asik. Primus lewat. Primbon. Sesuatu. Ber. Ini. Pas. Wih, ini. Matanya kelihatan lebih besar ya. Iya. Wah, ini cocok nih buat kawinan. Efek shadow Apa? 3D 3D gitu ya. Udah. Gimana bro? Bagus. Oke.